Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asyraqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkataan adalah yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada kesempatan dan tempat yang mulia ini, ana ingin belajar menyampaikan dakwah, ingin belajar menyampaikan tausiah dengan membawakan judul atau tema berwudu atau bersuci untuk sholat. Apa jamaah judulnya? Berwudu atau bersuci untuk sholat. Nah, itulah untuk sholat. Mungkin jamaah sekalian, judul ini merupakan judul yang tidak asing, tema yang sangat-sangat sederhana. Tapi inilah yang insya Allah bisa Anda sampaikan dalam kesempatan belajar menyampaikan dakwah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tidak terlepas daripada wudhu. Sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita mendirikan sholat, kita diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Baik sholat yang kita laksanakan adalah sholat wajib, maupun sholat yang kita laksanakan adalah sholat sunnah. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa berwudhu adalah merupakan salah satu syarat sahnya mendirikan sholat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sholat selain harus suci lahir, juga harus suci batin. Kesucian batin insya Allah bisa kita dapatkan dengan tidak berbuat musyrik, dengan tidak berbuat atau tidak melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, selalu taat, patuh, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehusuan dan keikhlasan, serta dalam pelaksanaannya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kesucian lahir insya Allah bisa kita dapatkan, bisa kita raih, yaitu yang tadi itu, dengan berwudu atau tayamum atau
Tapi di sini Ana tidak akan menyampaikan bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya tayamum, bagaimana caranya mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Ana hanya ingin menyampaikan perintah berwudunya saja. Perintah Allah tentang berwudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ana yakin mengenai ayat tersebut jamaah sekalian sudah pada tahu, sudah pada hafal, sudah pada paham, bahkan bisa jadi lebih tahu, lebih hafal, lebih paham daripada anak. Firman Allah tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Yang artinya kurang lebih begini. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, lalu usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Nah itulah dalil perintah sholat, perintah wudu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 tersebut. Sehingga dengan demikian apabila di antara kita ada yang melakukan mendirikan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, maka jelas sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menggugurkan kewajiban sholat, tidak akan menggugurkan kewajiban mendirikan sholatnya itu sendiri, juga tidak akan mendapatkan pahala, bahkan akan mendapatkan dosa. Karena apa jamaah? Karena tidak mengikuti, tidak mentaati, tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berwudu terlebih dahulu sebelum mendirikan sholat. Tapi tapi ana yakin jamaah sekalian tidak akan berbuat seperti itu, tidak akan mendirikan sholat sebelum berwudu terlebih dahulu. Tapi di luar sana jamaah ada orang yang sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Anda tidak tahu apakah orang tersebut tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar tentang wudu, atau punya keyakinan lain, atau keyakinan lain, pemahaman lain yang menyimpang. Karena yang Anda dengar di tempat tersebut ada orang yang punya keyakinan, punya keyakinan bahwa punya pemahaman bahwa menjalankan perintah Allah itu bisa atau boleh hanya dengan niat saja, atau sebagian hanya dengan niat saja, yaitu seperti tadi sholat tapi tidak berwudu terlebih dahulu. Tapi itu dulu. Sekarang insya Allah di tempat tersebut sudah tidak ada. Karena jangankan dengan dalil, dengan perkataan biasa saja, dengan sindiran aja sudah terbantahkan. Misalnya gini, ada dua orang yang lagi berbincang-bincang, lagi ngobrol. Terus yang satunya itu bilang, saya lapar, pingin makan. Terus yang lain bilang begini, udahlah kamu ini jangan makan, cukup aja dengan niat. Nah dengan perkataan seperti itu, dengan sindiran seperti itu saja sudah terbantahkan, apalagi dengan dalil. Sehingga keyakinan pemahaman seperti itu alhamdulillah tidak berkembang. Kembali pada tema, kalau ada orang yang mendirikan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, maka
sholatnya tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya tidak sah orang yang tidak sah orang yang sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah." Hanyalah aku diperintahkan. Nah, tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah." Hanyalah aku diperintahkan berwudu itu apabila hendak sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana shola'am yatawadau inda kulli sholah." Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu berwudu apabila hendak mendirikan sholat. Nah, itulah tentang wudu tersebut, sehingga diinginkan jelaslah bahwa berwudu itu ada sumber hukumnya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Maaf, yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perintah wudu itu ada dalilnya, ada sumber hukumnya, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Hanya itulah yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya dari Allah, dan yang salahnya tentu dari kesalahan Ana sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, dan Ana tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillah.